Ya, selamat siang. Mohon maaf Bu Res, ini saya memberanikan diri untuk mengganggu waktunya Ya. Ibu di tengah-tengah pekerjaan sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, mohon maaf Bu, ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 diberikan tugas untuk mewawancarai 2 atau 3 pimpinan kepala sekolah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di dalam pengambilan keputusan, begitu. Nah, kita tahu Bu bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu kan mempunyai tanggung jawab penuh, mempunyai hak penuh di dalam mengambil keputusan, karena semua keputusan itu walaupun nanti sudah dimusyawarahkan pasti akan keputusan terakhir itu pada kepala sekolah, Bu. Nah itu. Nah, dalam hal ini ada beberapa kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kasus-kasus yang merupakan bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu? Apakah ini merupakan bujukan moral atau merupakan dilema etika? Oke, terima kasih ya. Pertama saya ucapkan selamat untuk Mbak Rina sudah terpilih dan masuk dalam program guru penggerak. Itu tentunya sesuatu yang luar biasa karena itu adalah udah mengalahkan dari puluhan ribu guru-guru se-Indonesia ya tentunya, dan Mbak Rina adalah salah satunya yang terpilih. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih karena Mbak Rina sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai salah satu responden dalam ikut andil mensukseskan kegiatan Mbak Rina sebagai calon guru penggerak, gitu ya Mbak Rina ya. Terima kasih. Oke. Terkait pertanyaan yang pertama tadi, dalam ketugasannya sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah di sini dalam rangka mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau apa itu tadi? Bujukan moral. Ya, sebelum ke masalah itu tentunya kita sebelum mengidentifikasi kasus-kasus terlebih dahulu kita perlu memahami dulu ya istilah ataupun definisi dari dilema etika itu sendiri. Bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama pilihan yang istilahnya kedua pilihan benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang mengambil keputusan antara benar dan salah. Dari pengalaman saya di lembaga ini ya Mbak Rina, istilahnya saya banyak mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang sangat berat. Hal yang sangat berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, tentu akan ada nilai-nilai yang mendasari, yang membedakan seperti cinta kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya mencoba membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Selanjutnya saya mengetahui paradigma yang terjadi pada kasus saya, sehingga pada akhirnya saya akan mampu menggunakan prinsip ataupun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Mungkin seperti itu. Berarti tetap harus diidentifikasi ya Bu, mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berhubungan dengan kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah? Istilahnya dilema itu tadi adalah dua pilihan yang sama-sama benar tetapi bertentangan. Seperti itu ya. Dalam pengambilan keputusan itu tentu saja kita istilahnya ada pertentangan batin istilahnya, karena kita sebagai manusia juga diberi perasaan istilahnya manusia, perasaan kasihan. Jadi antara menegakkan peraturan dan di sisi lain kita juga menjaga perasaan. Sehingga istilahnya dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pimpinan
akan sangat mempengaruhi kehidupan ataupun masa depan murid-muridnya karena kita ada di institusi sekolah. Kemudian keberhasilan dalam mengambil keputusan itu mengajarkan kecerdasan kognitif, melainkan juga kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual yang menyeluruh seperti itu. Dan apa istilahnya hari ini sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, bahwa yang dimaksud pendidikan itu adalah membimbing segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti itu mungkin secara singkatnya untuk dalam pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Ya. Lalu Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini di dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Prosedurnya seperti apa? Ya, sebelum mengambil keputusan ya kita ada 9 langkah ya, mungkin 9 langkah yang dapat kita susun untuk memandu atau sebagai pedoman kita dalam pengambilan keputusan dan menguji keputusan itu dalam situasi dilema etika yang membingungkan ya, tentu saja ya, dilema yang membingungkan karena adanya beberapa nilai yang bertentangan. Di antaranya ini beberapa contohnya adalah mengenai ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara yang pertama tadi mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun dan norma sosial. Kemudian yang kedua kita melihat siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Selanjutnya kita mengambil langkah mengumpulkan fakta yang relevan ya, dan kebenaran menggunakan salah satu teknik ya, istilahnya coaching. Teknik coaching ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin kompetensi sosial emosi teknik. Itu iya. Kalau istilah kayak kurang familiar tuh harus membaca dulu. Yang selanjutnya adalah pengujian benar salahnya. Kemudian pengujian menggunakan 4 paradigma benar dan salah. Kemudian melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan yang berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli ya. Kemudian investigasi dari opsi trilema, yaitu memunculkan sebuah ide baru yang kreatif saat kebingungan dalam mengambil keputusan. Yang ke-8 membuat keputusan. Kemudian yang ke-9 adalah melihat keputusan dan merefleksikannya dalam langkah yang dapat kita gunakan. Seperti itu. Nah, berarti apakah selama ini ketika ada kasus dilema etika, Ibu sudah menerapkan ke-9 langkah-langkah itu, atau selalu, atau kadang-kadang, atau pasti memakai langkah-langkah itu? Ya, namanya pedoman ya Mbak, pedoman ataupun istilahnya sesuatu yang sudah menjadi jalurnya. Istilahnya begitu, otomatis sedapat mungkin kita dalam setiap mengambil keputusan yang efektif, kita tetap berpedoman dalam langkah-langkah tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita dengan mensosialisasikan dalam pertemuan dengan rekan guru ataupun pihak lain yang terlibat di dalamnya ketika kita menghadapi situasi dilema etika. Nah, seperti itu, sehingga kita istilahnya tetap kita melibatkan orang lain, mensosialisasikan, mengadakan pertemuan dalam rangka mengambil keputusan yang pas dan yang tepat. Seperti tetap harus ada langkah-langkahnya gitu, gitu, supaya semua keputusan yang kita ambil itu bermanfaat bagi semua gitu, ya. Nah, terus Bu, kemudian apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap lebih efektif? Oke, siap. Sebenarnya selama pengalaman saya di sini yang paling efektif dalam rangka pengambilan keputusan itu tadi kita
pertemuan dengan sesama guru, oke. rekan, Rembukan, sejawat, rembukan istilahnya kita ngumpul bareng, diskusi ngobrol bareng, dan kita pada akhirnya mendapatkan sesuatu ataupun mendapatkan kesimpulan yang dapat kita jadikan sebagai keputusan bersama. Oke. Bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti tidak mulus gitu. Ya, betul. Ada tantangan atau hambatan. Nah, kira-kira selama ini tantangan apa yang Ibu hadapi di dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oke, ya benar ya Mbak Lina. Segala sesuatu tentunya tidak akan mulus-mulus saja, tidak akan selalu sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya. Di tengah jalan tentu saja banyak sekali sesuatu yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki. Dalam pengambilan keputusan selama ini memang ada tantangan ya, tantangan dalam mengambil keputusan. Tantangan beberapa contoh itu seperti ini: paradigma individu masyarakat, individu melawan masyarakat atau individu PS community. Konflik yang terjadi untuk membuat pilihan antara kepentingan pribadi dan ataupun kelompok kecil dengan kepentingan orang lain ataupun kelompok yang lebih besar. Kemudian yang kedua, paradigma keadilan melawan belas kasih atau istilahnya justice vs mercy, begitu ya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan pelaku yang sama bagi semua orang, atau membuat kemurahan hati dan kasih sayang. Kadang-kadang diperlukan untuk memegang peraturan yang teguh, tetapi terkadang juga melakukan hal yang harus benar dan manusiawi. Belas kasih kembali itu ya. Yang ketiga ini paradigma terkait kebenaran melawan loyalitas, atau istilahnya kebenaran melawan kesetiaan. Pada paradigma ini tentu saja kita ditempatkan pada situasi untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia sebagai rasa tanggung jawab kita kepada orang lain. Nah, apa kita akan berlaku jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita akan menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu, ataupun komitmen yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian yang keempat ini terkait paradigma jangka pendek melawan jangka panjang, atau short term ya, istilahnya short term vs long term. Pada paradigma ini kita ditempatkan pada pilihan antara yang tampak terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Dan itu semuanya berlawanan ya Bu ya. Tapi tetap harus mengambil langkah untuk mengambil keputusan yang tepat. Begitu nggih. Terima kasih Bu. Nah, apakah di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini ada tata cara atau jadwal tertentu yang harus Ibu lakukan? Apakah harus saat itu diputuskan atau ada jangka waktu tertentu untuk mengambil keputusan itu? Ya, terima kasih ya. Dalam pengambilan keputusan tentu saja kita kembali pada pedoman ya, ataupun langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa dalam rangka mengambil keputusan, langkah pertama tadi kan kita mensosialisasi, kita berdiskusi, kita berkumpul dengan rekan sejawat, dengan rekan guru ataupun dari pihak yang terlibat untuk mengambil kesepakatan yang pada akhirnya untuk pengambilan keputusan yang akan kita gunakan bersama. Jadi istilahnya tidak serta-merta ya, tidak serta-merta, dan ada istilahnya ada prosesnya. Berarti ada Bu, jeda, ada prosesnya nggih. Tidak langsung diputuskan hari itu, misalnya betul nggih. Tetap harus ada prosesnya nggih, supaya keputusan yang diambil itu tepat. Begitu. Lalu apakah di dalam pengambilan keputusan itu ada seseorang atau faktor lain yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan itu? Ya, terima kasih Mbak Rina. Tentu saja kita dalam mengambil keputusan banyak pihak yang terlibat kan tadi, banyak pihak yang terlibat, banyak pihak yang ikut menyampaikan saran, kritik ataupun pendapatnya. Tentu saja dalam saya mengambil keputusan akhir, banyak dari rekan guru ataupun tenaga sejawat yang
mempengaruhi ya istilahnya, Iya, mempengaruhi iya, saya, iya. yang memberikan masukan kepada saya, yang pada akhirnya saya bisa membuat keputusan yang tepat, yang bijaksana dalam masalah yang sedang dialami. Berarti Seperti tidak itu. diputuskan sendiri nggih Bu, Iya. ada orang atau faktor-faktor lain Dari yang luar. ikut mempengaruhi Ibu untuk mengambil keputusan. Iya, betul sekali. Nggih, nggih. Nah, dari yang sudah Ibu jabarkan panjang lebar tadi, kira-kira refleksi apa yang bisa Ibu ambil ketika harus memutuskan pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Oke, ya terima kasih. Kembali ke ini ya, kembali ke apa istilahnya, ketugasan kita sebagai seorang guru, ketugasan kita di sekolah dalam rangka melayani anak didik, melayani peserta didik kita ya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja dapat mempedomani yang sudah saya terangkan tadi, mempedomani triloka yang sudah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ya dalam mengambil keputusan. Lah pratap triloka yang dimaksud itu yang sudah sering kita dengar ya Mbak Lina ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Yaitu dari dulu kita sudah sering mendengar kata itu, yang pada intinya kan penerapannya dalam pembelajaran dapat menuntun kita sebagai seorang guru dalam mengeksplorasi ya, mengeksplorasi dan mengembangkan potensi peserta didik. Apa istilahnya, pembelajaran bukan hanya mengajarkan tentang kecerdasan kognitif, melainkan juga sosial, emosional, serta spiritual secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu sebagai guru penting bagi kita untuk mengintegrasikan pembelajaran sosio-emosional agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang nanti pada akhirnya akan membentuk generasi sebagai generasi dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin secara singkat kesimpulannya seperti itu, Mbak Lina. Terima kasih Bu. Berarti tetap pusatnya itu kepada peserta didik ya Bu ya. Dan memang sangat ini di hati kita bahwa triloka nggih. Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara itu memang sudah sangat mengakar dalam dunia pendidikan ngaten nggih Bu. Nggih, Bu Res, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ibu yang sudah meluangkan waktu buat saya, membantu saya di dalam ketugasan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, mohon maaf dan mohon izin nanti hasil dari wawancara ini nanti saya upload sebagai ketugasan saya karena memang ini ada kewajibannya mengupload begitu. Nah, terima kasih Bu Res, kiranya demikian yang bisa saya sampaikan untuk wawancara hari ini. Mohon maaf sekali karena sudah mengganggu waktu Ibu dan Ibu begitu luar biasa melayani saya sehingga saya bisa melakukan tugas saya ini. Semoga nanti bermanfaat bagi saya dan juga orang-orang di sekitar saya. Matur nuwun sangat Bu Res. Bu Lina ya. Menanggapi dari Bu Lina, pokoknya saya sebagai yang dituakan di sini, yang pertama mengucapkan terima kasih sudah terpilih sebagai responden Mbak Lina ya. Istilahnya kita saling membantu lah gitu ya. Semoga nanti Mbak Lina juga akan dapat menyelesaikan ketugasan dan kewajibannya sebagai calon guru penggerak yang pada akhirnya nanti akan meraih predikat guru penggerak dengan sangat memuaskan dan semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Dan istilahnya mohon kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas, saya juga minta maaf karena ini sebatas pengetahuan saya, mungkin masih perlu banyak belajar lagi. Itu sudah luar biasa. Matur nuwun Bu. Siap. Terima kasih.